Kalau dibajak alhamdulillah enggak, tapi kalau dinaikin ya. Apa sih bedanya melaut zaman dulu sama melaut zaman sekarang? Untuk komunikasi dengan keluarga juga kita masih menulis surat ya. Karena dulu kita pernah dengar Monas katanya dipindahin. Pernah nggak punya pengalaman lagi melaut istrinya melahirkan gitu? Saya Kapten Budi nih kayaknya nih. cuman satu anak aja yang saya tungguin ya. Tungguin gimana maksudnya? Nungguin pada saat melahirkan. Oh, selebihnya Kalau yang tiganya enggak. tiba-tiba udah lahir ya? Jadi pulang sudah. Udah ada bayi? Iya betul. Anak siapa ini? Hai viewers and listeners, konon katanya kalau kerja di dunia maritim itu menjanjikan karena bisa jaya di laut dan kaya di darat. Emang iya? Bersama saya Wanda Dwi Utari, inilah Lighthouse Saver Network. Selengkapnya. Sudah bergabung bersama saya ada 3 orang pelaut hebat yang luar biasa dari PT Humpus Maritim Internasional Tbk. Selamat datang, tepuk tangan untuk ketiga narasumber saya yang hari ini. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Kapten Budi Purwono selaku Master dari PT MC Mall Crewing Internasional. Halo Kapten. Harus begini nggak saya? Yes. Wih. Selamat siang. Selamat siang. Kalau misalnya di kapal tuh gimana sih Cap? Kayak siang Cap gitu. Ya, kita kalau dari pagi itu, kalau kita ketemu kru yang lain semua, Ya. kita selalu seperti itu ya, bertegur sapa seperti itu untuk memulai hari kita lah, untuk memberikan semangat juga untuk sepanjang hari kita beraktivitas. Gitu ya, siap Cap gitu ya. Kan kalau misalnya di darat kan siap komando gitu. Terima kasih Kapten Budi sudah hadir. Nggak mabuk laut ya? Enggak ya? Alhamdulillah. Oh, sudah puluhan tahun udah nggak ada mabuk laut lagi ya. Sudah ada Kapten Budi, terima kasih. Dan yang kedua ada Mas Aditya Suryantoro. Halo Mas Adit, selaku First Assistant Engineer PT MC Mall Crewing Internasional. Halo Mas Adit, sehat? Halo, sehat. Nggak mabuk laut juga pastinya ya? Tidak, Pak. Karena sudah berapa tahun di bidang maritim? Sekitar 15 tahunan. Aduh, itu mah mabok, udah nggak mabok laut, tapi kayak ombaknya juga sudah bersahabat kayaknya ya. Terima kasih Mas Adit sudah hadir. Dan yang ketiga narasumber kita kali ini adalah Chef Muhammad Kamal Akbar selaku Chief Cook LNG Vessel dari PT MC Mall Crewing Internasional. Halo Chef. Halo. Siap Chef gitu ya. Mau nggak pakai apron Chef? Apronnya ditinggal di kapal. Dari ketiga pelaut kita yang luar biasa ini, aku mau tanya seberapa lama. Kalau tadi kan Mas Adit sudah di-spill sedikit, sudah 15 tahun. Kalau Captain? Saya kurang lebihnya udah 28 tahun. Wow, 28 tahun Ya. di bidang maritim. Dan tadi Chef sudah Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun juga, 15 tahun, 28 tahun. Wow. Tapi pertanyaan pertama, ini gimana sih kok bisa akhirnya di bidang maritim bahkan sampai belasan dan puluhan tahun? Dari Captain dulu boleh? Jadi kebetulan latar belakang saya dulu itu saya asli dari Cirebon. Di tempat orang tua saya itu kan backgroundnya itu nelayan sama tambak ya. Oh, Jadi oke. seperti itu. Jadi banyak tetangga itu kerja di kapal ikan umumnya. Nah cuman karena waktu itu kebetulan dari sekarang STB, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, sedang promosi besar-besaran lah di seluruh Indonesia itu. Dan kita dapat informasi. Akhirnya kita coba melamar lah untuk masuk di Akademi Ilmu Pelayaran ini. Oh, wow. Tahun 1993, alhamdulillah saya keterima. Tahun 1996 itu lulus. 96 sudah Iya, lulus. sudah lulus. Kalau saya baru lahir kan. Sudah lulus berlayar, kalau saya baru lahir, luar biasa. Tapi karena memang ada di lingkungan nelayan itu tadi ya, yang Iya. akhirnya membuat ketertarikan untuk di bidang Iya, maritim itu untuk tadi. seperti itu. Oke, kalau dari Mas Adit sendiri gimana nih akhirnya bisa kecemplung di dunia maritim? Sebenarnya kalau dari saya sendiri, keluarga saya dari bapak ya, itu laut juga. Oh, oke. Cuman bapak itu seorang markonis atau sekarang bahasa umumnya tuh radio officer ya. Oke. Nah, kalau saya sendiri memilih pada saat itu untuk menjadi seorang engineer. Jadi saya seperti halnya Kapten Budi, saya masuk Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran tahun 2004.
Kemudian saya melaksanakan pendidikan selama 4 tahun dan 1 tahun menjadi kadet, praktek berlayar selama 1 tahun dan lulus. Kebetulan pada saat itu saya mendapat scholarship dari Humpus. Wow. Jadi setelah lulus itulah saya berlanjut sampai sekarang saya bekerja di MCSI. Wow, pelaut-pelaut ini sangat hebat sekali. Nah, kalau dari chef sendiri bagaimana nih akhirnya kok bisa, kan kalau chef kan banyak ya, maksudnya bisa di restoran begitu kan, bisa di darat begitu. Tapi kenapa akhirnya chefnya malah di kapal gitu? Kalau terjun ke bidang F&B itu saran dari ibu sih. Karena saya dulu kecil sering bantuin ibu di dapur Oh gitu. gitu, wow. Jadi karena ibu kan kerja ya, jadi saya mau nggak mau harus bisa. Kalau misalnya ibu lagi kerja, saya untuk makan itu harus bisa bikin sendiri gitu. Jadi udah ini pas selesai SMA itu ya ibu udah bilang nyaranin, coba kamu masuk F&B aja, nanti coba di laut gitu. Dan langsung setelah lulus langsung ke kapal Langsung memang? ke kapal. Oh wow, tapi setelah belasan dan puluhan tahun berada di dunia maritim, gimana nih peran keluarga? Artinya kan pasti tidak punya banyak waktu bersama keluarga, tidak setiap hari gitu kan? Ya, alhamdulillah ya selama ini sih dari keluarga, istri dan anak-anak sangat mendukung untuk profesi saya sebagai pelaut. Karena dengan istri juga saya dari awal maksudnya ketemu itu saya sudah jadi pelaut ya, jadi seperti pelaut. itu. Iya, jadi dari awal sudah tahulah untuk maksudnya resikonya nanti banyak sering ditinggal seperti itu ya. Tapi sekarang semakin pendek untuk di kapalnya ya. Jadi lebih menyenangkan lah untuk pelaut di zaman sekarang ini ya, lebih preferable karena di kapalnya itu ya mungkin 6 bulan itu sudah paling lama seperti itu. Oh 6 bulan itu paling lama Iya. ya? Nah kalau Mas Adit sendiri gimana? Untuk keluarga seperti itu ya Mbak, jadi sesuai dengan kontrak ya, totalitas kerja di atas kapal, kita profesional, begitu di rumah ya kita full konsentrasi sama keluarga. Pertanyaan selanjutnya nih, kan pasti kan berbulan-bulan nggak ketemu keluarga, apalagi kalau misalnya anak-anak masih kecil. Mungkin kalau sekarang udah gede, udah lebih mengenal sosok bapaknya. Pernah nggak dipanggil pas pulang, Assalamualaikum, halo Om? Anak tuh pernah nggak ada yang ngalamin kayak gitu? Waktu kecil sih pas kita pulang lah gitu ya, agak susah ya pertama ya, maksudnya belum ngenalin kan. Betul. Seperti itu. Apalagi zaman dulu kan nggak kayak sekarang Iya, video call iya gitu betul. kan. Untuk anak pertama kedua lah itu agak ini, jadi ya perlu beberapa waktu lah untuk ngenalin. Terus ya udah karena kita memang selama cuti dengan keluarga, ya setelah itu ya Akhirnya kembali memanggil bapak. Ya. Tapi pernah kalau dari chef sama dari Mas Adit? Kalau dari aku, sebenarnya kalau aku cerita 3 fase Mbak ya. Dulu waktu taruna itu Anaknya berapa? saya anak ada 3. Oh 3, jadi 3 anak 3 cerita nih ya? Mendekatnya semua sama. Oh, iya. Gimana? Jadi kalau 3 fase itu karena saya menikah itu setelah lulus, jadi masih fresh kan. Jadi rambut tuh masih model-model pendidikan lah pada saat itu ya. Jadi botak tumbuh kan. Nah jadi fase saya berubah-berubah gitu loh. Jadi kadang pas pulang rambut gondrong, terus begitu pernah lagi saya berangkat gondrong, sekarang jadi botak. Kurang lebih gitu lah. Jadi perkenalan itu ya masa-masa itu sempat merasakan lah. Kalau dari chef? Hampir sama lah sama ini karena awal-awal pulang tuh anak biasanya nggak mau mendekatan, Ya ampun. ngejauh gitu kan. Tidur juga nggak bisa. Palingan kita agak minggir-minggir gitu. Ntar seminggu 2 minggu udah mulai terbiasa. Tapi kenapa akhirnya kok tetap di maritim ini gitu? Sebenarnya sih emang bisa gitu. Cuman sayanya aja belum berani gitu. Karena emang beda sih jauh ya sama. Apanya nih beda jauh? Tunggu, beda jauhnya apa nih? Beda jauhnya apa nih? Yang pertama beda jauh apanya? Jaraknya mungkin ya. Beda jauh Pancing, pendapatannya lah. Oh langsung. Pastinya. Nah ini saya suka. Tadi aku pancing-pancing pendapatannya jauh ya. Antara di laut dan di Darat. darat ya. Oke, nah kalau dari Kapten sama Mas Adit, Kapten dulu boleh? Iya, untuk hal ini ya dari awal memang saya menyadari ya untuk maksudnya ada waktu di saat saya kerja ya harus bisa dengan keluarga seperti itu ya. Kalau sedih ya mungkin itu sedihnya sebagai pelaut tuh jauh dari keluarga.
apalagi kalau kebetulan anak kita sakit seperti itu ya. Pernah nggak punya pengalaman lagi melaut, istrinya melahirkan gitu? Saya Kapten Budi nih kayaknya nih. cuman satu anak aja yang saya tungguin ya. Tungguin gimana maksudnya? Nungguin lagi pada di saat rumah. melahirkan. Oh, selebihnya Kalau yang tiganya enggak. tiba-tiba udah lahir ya. Jadi pulang sudah. Udah ada bayi. Iya, betul. Anak siapa ini? Tapi maksud aku Seperti itu. ada kebijakan nggak sih ketika istri mau lahiran nih kita izin cuti gitu misalnya? Iya, dari perusahaan sendiri mengasih kebijaksanaan ya, seperti itu. Biasanya kita memberikan notifikasi pada saat kita mau naik ke kapal itu, bahwasannya bulan segini insya Allah lah istri kita akan melahirkan. Oke, dari sekian pengalaman dan cerita di maritim pasti kan berbeda-beda ya. Tapi apa sih pengalaman yang pokoknya nggak bisa lupa, mau pengalaman sedih atau senang dari Mas Adit mungkin setelah belasan tahun? Sebenarnya pengalaman yang sedih ya pastinya jauh dari keluarga ya Mbak ya. Itu aja sih. Terlebihnya kalau senang ya kita bisa menikmati waktu-waktu cuti itu sangat dekat sekali dengan keluarga. Jadi sangat menghargai waktu begitu ya. betul. Kalau misalnya Kapten sendiri nih, selaku yang paling senior di antara keduanya, dari masa ke masa begitu kan, apa sih bedanya melaut zaman dulu sama melaut zaman sekarang gitu? Kalau zaman dulu mungkin perbedaan yang signifikan banget untuk internet mungkin ya. Jadi internet zaman sekarang itu dengan adanya internet itu kita bisa tetap terhubung lah dengan keluarga. Juga kita bisa browsing untuk mengetahui berita-berita yang terupdate ya, seperti itu. Untuk komunikasi dengan keluarga juga kita masih menulis surat ya. Masih pakai surat? Pakai surat. Dibawa pakai merpati? Masih surat-suratan zaman Iya, dulu nih? seperti itu ya. Jadi keluarga akan kirim ke kantor perusahaan kita, baru dari kantor perusahaan akan mengirim ke pelabuhan tujuan kapal kita, seperti itu ya. Lah kadang kapalnya udah keburu berangkat, suratnya belum nyampe, seperti itu ya. Masih update ya soal informasi-informasi Iya, di luar betul. sana. Iya. Dulu kita pernah dengar Monas katanya dipindahin. Terus kalau mau di laut percaya aja lagi. Mohon, Pak. Bener ya kan? Ya, itulah tadi ya dari segi teknologi, komunikasi Iya. dengan keluarga dan informasi lebih banyak Iya, masuk betul. gitu ya. Nah, kalau dari Kaget segi aja. menu nih mungkin kan kalau misalnya di kapal kargo gini kan udah pasti ya jam makannya begitu kan, tapi Iya. kadang-kadang suka ada menu-menu khusus yang di request sama para kru nggak sih, chef masakin apa dong gitu. Jadi kalau di kapal sekarang ini kemarin tuh saya ada menu khususnya, kayak misalnya tiap weekend gitu. Tiap weekend itu ada kayak kita liwetan, terus yakinikuan, western, kayak gitu. Jadi Tunggu. Kalau soal liwet kan biasanya pakai daun pisang ya. Daun pisang petik di mana tuh di laut? kita nggak pakai daun pisang Oh, karena nggak pakai daun pisang. daun pisang nggak ada, cuman kita pisangnya ada, cuman lesehan aja jatuhnya. Dapat itunya di situ, lesehan aja. Makanya bareng-bareng semuanya, perwira sama kru bareng-bareng jadinya. Nah kalau misalnya di laut, misalnya bahan bakunya habis gitu atau bahan apa untuk masak habis, nah itu gimana tuh? Kalau dulu ya kita masak nggak terprogram gitu. Kalau sekarang udah alhamdulillah, jadi kita sebulan itu udah ada menunya. Dan Oke. itu kemarin tuh menunya itu dirembukin bareng-bareng. Jadi bukan saya yang ngasih ini masak enggak. Oh, Jadi saya dengar dari lempar mereka ya. saya lempar ke officer sama kru maunya apa. Tadi cari gimana format bagusnya gimana, baru ntar kalau udah oke udah kita kerjain gitu. Jadi udah tahu menunya sebulan itu, baru deh range setiap misalnya provision order itu kita udah tahu kan butuhnya apa aja. apa. Jadi nggak terlalu bakalan miss gitu, bahannya kurang, kecuali tiba-tiba ada perubahan schedule. Tapi perubahan schedule itu nggak palingan cuma 3 hari, nggak nyampe sebulan gitu. Jadinya masih aman. Jadi terprogram di antara bahan baku sama porsi makanannya Iya. mereka pun sudah pas begitu ya. Kalau misalnya badai di tengah laut tuh kejadian yang ya bener-bener ada yang lagi tidur jatuh, piring-piring berantakan. Pernah mengalami hal itu, Kapten mungkin yang sudah puluhan tahun? Iya, saya sendiri pribadi mengalami beberapa kejadian ya. Maksudnya kita bertemu dengan typhoon lah ya, kita panggil kalau di Pasifik.
di daerah Jepang. Jadi selama musim panas tuh memang banyak sekali akan ada typhoon seperti itu. Oh, justru musim panas ya? Iya, itu ya? musim panas itu. Karena dia generate ya vapor dari air laut ini ya. Apalagi sekarang dengan global warming ini, jadi intensi typhoon yang akan terbentuk itu makin banyak dan makin kuat. Kalau cabin sendiri ya udah pasti berantakan lah seperti itu ya. Dan tentunya chef juga di dapur biasanya akan repot banget. Piring pecah seperti itu ya. Karena masak juga susah. Walaupun tempat masaknya sendiri emang didesain, dia ada semacam Anti ombak. proteksinya ya. Jadi kita pagar. ya kayak seperti pagarnya lah untuk ngunci tempat masak itu ya seperti itu. Ya walaupun sendiri di kapal sekarang ya kita dikasih semacam aplikasi ya untuk memantau weather forecast, perkiraan cuaca sampai kurang lebih 10 hari ke depan. Dan itu biasanya tepat? Iya, biasanya tepat. Berbicara soal tadi Cap bilang bahwa bisa melihat rute mana yang aman. Ya. Mungkin aman dari segala kondisi cuaca. Dan bisa melihat juga nggak rute yang aman dari bajak laut? Untuk dari perusahaan kita sendiri, itu tiap weekly itu kita ada piracy information. Jadi kita di-provide untuk kejadian di mana aja terjadi piracy itu. Nah, di dalam kita punya weather forecast system itu, di situ juga ada remark-nya sudah. Kejadian-kejadian, sudah ada MOL information-nya, jadi kita bisa mengetahui. Wow, jadi laut itu sebenarnya tantangannya bukan hanya dari segi cuaca, tapi ternyata juga banyak hal-hal di luar sana termasuk ya bajak laut tadi ya. Tapi kalau pengalaman dari ketiga pelaut kita ini nih, lebih serem menghadapi cuaca apa bajak laut? Kalau dibajak, alhamdulillah enggak. Tapi kalau dinaikin, iya. Dinaikin gimana maksudnya? Iya, dia orang-orang naiklah ke kapal saya seperti itu. Iya. Wah, kalau misalnya naikin itu mereka tuh maksudnya mau apa sih? Mau menjarah kah? Apa mau kalau kayak di darat makan pada nebeng ya, di luar pada nebeng ya. Pada nggak punya ongkos tuh mereka. Nah, kalau yang ini tuh mereka tuh dia lebih ke mengambil properti kapal ya menjarah seperti ya, itu. Iya, berarti ya? betul, menjarah seperti itu. Jadi memang guidance kita untuk di high risk area itu kan kalau malam kan kita tutup semua. Untuk di superstructure itu, di akomodasi area itu kita kunci dari dalam. Jadi kalau in case mereka naik, kita akan tetap di dalam itu ya sampai bantuan nanti tiba. Seperti itu. Jadi jangan sampai mereka itu masuk ke dalam akomodasi kita. Nah, di dalam akomodasi area tersebut kita juga ada citadel lah ya seperti ya untuk safe areanya. Jadi dia dikunci, nggak bisa dibuka dari luar, di dalam sendiri sudah difasilitasi dengan VHF radio dan juga telepon satelit. Oh, wow. Jadi kita bisa kontak ya ke headquarters kita untuk meminta bantuan atau seperti apa. Seperti itu. Jadi emang semakin desainnya untuk melawan terorisme ini semakin bagus gitu ya untuk di kapal. Kurang lebih seperti itu. Keren ya. Jadi memang tantangannya banyak sekali ternyata untuk di dunia maritim ini. Nah, pertanyaan selanjutnya. Lebih prefer mana sih? Darat atau laut? Laut. Nah, ini langsung. Kalau yang pertama juga belum aku tanya juga, apa yang lebih besar pendapat? Ngapain? Kalau dari Kapten yang di laut sudah 20 tahunan? Ya, kalau saya pribadi sekarang saya akan continue di laut ya. Masih laut ya? Ya, seperti itu. Karena mungkin untuk jenjang karir di kapal, kalau udah kayak masinis 1 ke chief engineer, mualim 1, chief officer ke nakoda itu penghasilan alhamdulillah lumayan banget ya. Jadi kalau misalnya kita continue di kapal, di laut maksudnya yang bisa kita peroleh tahunannya itu alhamdulillah lumayan lah untuk mendukung kita di darat. Kalau Mas Adi sendiri Seperti gimana? itu. Aku masih dalam proses untuk berharap bekerja di darat, Mbak. Oh, masih ada harapan untuk di darat karena Ingin dekat dengan keluarga. oh. Jadi kalau istrinya nonton kayak manggil apa papa sayang atau baby. Mama papa. Oh, mama papa. Oh, papa. Namanya gitu karena mulai ngerasa Iya. lebih pengen dekat dengan keluarga gitu. Apalagi anak-anak cepat banget Anak-anak, gede ya. ya. Nah, ini kan berbicara soal tadi enakan laut apa darat, laut apa darat. Emang kalau misalnya kerja di laut, setahun udah bisa beli apa? Rumah sih setahun enggak lah ya.
Kalau buat saya ya, kalau buat officer sama engineer mungkin bisa. Oke. Kalau officer, engineer, rumah. Kalau chef berarti beli rumah 2 tahun lah ya? Iya 5 tahun lah. 5 tahun. Rumah di Pondok Indah yang tanahnya 350 meter. Sumarekon. Lumayan loh. Beli rumah 5 tahun, mantap. Kalau Captain nih, setahun. Pulang-pulang. Alhamdulillah insya Allah bisa nambah kosan. Wih, berapa pintu, Cap? Banyak. Iya. Wih, mantap. Itu setahun ya. Berarti 20 tahun udah berapa pintu nih kosannya ya? Kan udah kerja 28 tahun. Luar biasa. Kalau Mas Adit? Bisa membantu banyak orang aja. Masya Allah. Orangnya berapa banyak dulu nih? Orangnya berapa banyak? Dan bantunya bantu apa? Apapun itu. Wow, apapun itu pokoknya kerja di laut itu pasti dijamin jaya di laut, kaya di Kaya di darat. Benar begitu? Iya, betul. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini, kalau misalnya ada orang-orang yang tadi aku bilang, misalnya ada yang belum tahu aku harus kemana, boleh kasih tips nggak sih supaya mereka ini tertarik untuk terjun di dunia maritim? Boleh dari Mas Adit dulu? Kawan-kawan sekalian yang ingin terjun ke dunia maritim, sekolah, belajar, yang tekun, bangkitkan mentalmu untuk menjadi seorang pelaut dan terus berjuang tanpa menyerah. Wih, berjuang tanpa menyerah, mantap. Kalau dari Captain? Ya, untuk menjadi pelaut zaman sekarang, tentunya kita banyak sekarang dari pemerintah sendiri menyediakan akademi-akademi ya, bisa mengikuti karir sebagai pelaut. Dan lulusannya nanti itu bukan hanya sebagai pelaut aja, tapi bisa juga bekerja di katakanlah perusahaan pelayanan, keagenan, juga untuk pemangku kebijaksanaan selaku KSOP, kantor untuk operasi kepelabuhanan, juga di Pelindo selaku BUMN yang untuk mengoperasikan seluruh pelabuhan di Indonesia ya. Jadi memang kesempatan itu terbuka luas sekali. Nah, kalau dari Chef? Kalau saya pesannya buat yang kalau masih masih muda ya, yang masih bingung mau kemana, ya saya sih nyaraninnya buat jadi officer sama engineer ya, sekolah di institut pelayaran ya, itu lebih menjanjikan gitu. Pokoknya ingat teman-teman, kerja di dunia maritim adalah jaya di laut, kaya di darat. Tepuk tangan seribu penonton yang ada di studio. Masih ada pertanyaan selanjutnya. Ini kita akan menanyakan pernah atau tidak pernah. Ada 2.597 pertanyaan. Nanti silakan dijawab. Oke, pertanyaan yang pertama. Pernah atau tidak pernah mengalami jet lag karena perjalanan lintas zona waktu? Oke. Pernah. Kenapa kok pernah semua? Nggak nyaman ya bobo di laut. Pernah atau tidak pernah menginjakan kaki di 5 negara berbeda dalam satu pelayaran? Wow, terlihat ya mana yang paling senior ya. Yang udah puluhan tahun. Pernah di 5 negara? Negara Iya, apa aja? Waktu itu saya di Chemical Tankers, jadi kita biasanya dari Indonesia, kita muat semua palm oil ya, produk-produk dari kelapa sawit, palm oil, olin, kernel semuanya. Biasanya kita loading di Malaysia sama Indonesia. Oke. Nah, muatan ini kita akan istilahnya mengecer ya. Jadi kita akan bongkar itu dari mulai India, terus di Arab, Saudi Arabia, di Jeddah, Hadabia, di Mesir semuanya. Baru kita masuk ke Suez Canal, masuk ke Laut Tengah di Mediterranean Sea. Wow. Itu biasanya kita bongkarnya dari mulai Malta, terus Livorno, Tarragona, Barcelona. Baru kita keluar dari Gibraltar. Biasanya kita masuk ke Hulfa di Spanyol situ ya. Baru nanti terakhir kita akan ke Eropa. Itu negara-negaranya juga bukan negara-negara yang pernah aku dengar. Gitu ya. Ya Allah, oke. Berarti udah puluhan ratusan kali ya. Captain udah kemana-mana, luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pernah atau tidak pernah bekerja di kapal lebih dari 6 bulan tanpa pulang? Berarti paling lama berapa tahun nggak pulang? 13 bulan, Mbak. 13 bulan. Captain? 13 bulan 14 hari.
Wow. Kalau chef? 8 sampai 9. Oh berarti nanti next 13 bulan juga Enggak. Oh jangan. Oke, selanjutnya. Pernah atau tidak pernah melihat satwa laut besar seperti paus atau hiu dari kapal? Oke. Kamu melihatnya apa, Mas Adit? Di Aku kamar, ngeliatnya mesin di aja. bawah dia. Oh iya, Dia di bawah. lupa. Jadi orientasi lingkungan aku nggak terlalu besar seperti di deck ya. Jadi apa namanya lebih ke permesinan. Jadi Oh, paling gitu. yang tertangkap sama apa namanya seperti semacam filter ya. Paling kayak apa ikan Ubur-ubur. kecil atau Nemo apa. gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau yang untuk skala besar mungkin kapten yang lebih sering melihat lah. Oke, tapi hewan apa sih yang paling kayak wah nggak pernah lihat banget nih gitu? Gajah laut ya. Gajah laut. Iya, waktu itu kita dari Jepang ke Nigeria itu di mendekati Tanjung Harapan itu di Cape Town itu banyak ya. Oke, itu dia 2.597 pertanyaan. Wah, luar biasa. Seru banget ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Mengakhiri perbincangan kita kali ini mungkin ada closing statement dari Mas Adit dulu, boleh? Ya, untuk kawan-kawan sekalian yang ingin berkarir di laut, pilihlah sekolah-sekolah tinggi yang tersedia di Indonesia, terus bersemangat, belajar, berjuang, dan tanpa menyerah. Semangat! Mantap. Kalau dari chef? Jangan takut untuk kerja di laut karena meninggalkan keluarga di rumah. Karena di laut juga akan jadi keluarga kedua bagi kita. Tepuk tangan saya buat penonton. Wuhui. Dan terakhir dari Captain. Ya, untuk adik-adik yang mau pengen berkarir di laut, tentunya pilihlah karena sekarang tersedia banyak akademi dan jangan khawatir karena untuk berkarir di laut bukan hanya di laut aja nantinya, tapi juga bisa di tempat-tempat lain yang di darat juga akan tersedia banyak. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih. Chef, Captain dan juga Mas Adit. Kalau tadi sudah ditutup dengan closing statement dari para pelaut, aku mau tutup dengan pantun boleh? Boleh. Pantun cakepnya boleh? Boleh. Belum, Oh, belum. Samarinda, ibu kotanya Kaltim. Cakep. Kalau besi kena air jadinya berkarat. Cakep. Mau kerja di dunia maritim? Dijamin jaya di laut dan kaya di darat. Kita akan ketemu lagi di Lighthouse Inspirer Network selanjutnya. Bye bye. Dadah. Dadah. Terima kasih.